Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Freddy Ardiansyah merespons soal TNI yang tak bisa melaporkan pegiat media sosial Ferry Irwandi dalam perkara pencemaran nama baik. Kami kutip dari kompas.id, TNI menemukan indikasi tindak pidana lain yang sifatnya lebih serius dalam kasus Ferry Irwandi. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah mengkaji ulang dan membahasnya di internal TNI. TNI menghormati kebebasan berpendapat setiap warga negara, diharapkan tetap menaati koridor hukum yang berlaku. Soal Ferry Irwandi, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Freddy Ardiansyah mengatakan masih akan kami kaji ulang untuk menyusun konstruksi hukum yang sesuai. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyarankan TNI berdialog dengan CEO Malaka Project Ferry Irwandi daripada membawa kasus ini ke ranah pidana. Sebab menurutnya institusi negara seperti TNI tidak memiliki kedudukan hukum menjadi korban dalam kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Ferry Irwandi. Sehingga menurut Yusril hal ini tidak perlu diperpanjang. Yusril menyarankan TNI membuka komunikasi dengan Ferry sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Jadi TNI tidak bisa menganggap dirinya menjadi korban pencemaran nama baik terus pelapor. Hanya orang yang bisa, bukan institusi. Saya menyarankan agar pihak TNI berdialog saja, mengundang Ferry ini supaya paham apa sih sebenarnya yang dia kemukakan, apa yang dia inginkan. Kalau itu hanya berisikan kritik dan saran, kita tanggapi dengan positif saja sebagai bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi kita. Yang penting itu ada dialog, ada jembatan lebih dulu. Karena langkah hukum itu merupakan satu langkah terakhir kalau jalan-jalan lain sudah tidak bisa ditempuh lagi. Sebelumnya, pegiat media sosial Ferry Irwandi yang belakangan aktif bersama sejumlah aktivis dan pemengaruh atau influencer mendorong tuntutan rakyat 17+8 mengaku sangat siap bila laporan TNI berlanjut ke proses hukum. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Lalu apa tindak pidana pegiat media sosial Ferry Irwandi yang dimaksud dalam temuan baru TNI ini? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber, bergabung lewat sambungan dalam jaringan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur, kemudian ada pengamat politik dan militer dari Universitas Erlangga Slamet Ginting, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat sore Mas Tifal, Mas Isnur. Sore Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Saya dari Universitas Nasional. Universitas Nasional, kami koreksi di situ. Terima kasih Pak Slamet sudah mau memberikan koreksinya dan terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Begini Pak, kalau dari kutipan terakhir yang disampaikan Ferry dalam sebuah diskusi hari Jumat kemarin, ia mempertanyakan, kenapa saya yang diperkarakan segitunya? Saya warga sipil biasa, apa yang dicari? Kalau menurut Anda dalam perkara ini, apakah betul ada pidananya atau tidak? Pak Slamet. Oh, halo. Ya, tentu saja kita harus pertanyakan dulu pada semua pihak. Apa sih yang disebut ancaman cyber itu? Ya, ancaman cyber itu kan ada fisik dan non-fisik. Sumbernya dari mana? Sumber bisa dari dalam negeri, dari luar negeri. Pelakunya bisa state actor, bisa juga non-state actor. Jadi ada individu, ada kelompok. Kemudian ancaman itu bisa fisik, bisa non-fisik. Fisik itu bisa apa? Dari kecerdasan buatan, AI. Jadi di situ ada DDoS, phishing, shoceng, malware, spoofing, botnet, dan lain-lain. Jadi teknik-tekniknya juga ada. Nah, dalam non-fisik itu juga pasti ada propaganda hitam, ada point of shirek, pembanjiran informasi, polarisasi, reading, dan framing. Nah, disitulah kemudian semua bisa kemudian tanpa sadar dijadikan alat oleh siapa?
oleh pihak asing, oleh dalam negeri, luar negeri, state aktor maupun non-state aktor. Di situ potensi ada rekayasa kecerdasan buatan dan lain-lain. Karena itu, kalau kita lihat, maka ancaman cyber itu ada target. Targetnya apa? Misalnya kerusakan sistem komunikasi dan informasi supaya tidak berfungsi, kebocoran data dan lain-lain. Dan ini tentu saja dari target itu Baik. mengancam alam pikiran, baik itu aparat keamanan dengan masyarakat. Ini harus dibedah dulu, sehingga di situ bisa berpotensi mengancam pertahanan keamanan negara. Maka jika ini sudah masuk, disitulah ada kedaulatan dan keutuhan negara Republik Indonesia yang bisa terancam di situ. Sehingga konteksnya Pak, dari kasus Irwan ini betul bahwa ada pidana pencemaran nama baik yang mengganggu pertahanan dan keamanan negara. Menurut Anda begitu? Ya tentu saja TNI dalam hal ini, mereka itu tentu saja ketika ke Polda Metro Jaya, kalau kita lihat itu kan ada unsur satuan siber, ada unsur penerangan atau humas, ada unsur polisi militer, ada unsur Babinkum. Tentu mereka sudah mengkaji, punya alasan-alasan yang itu kita sebagai orang luar tentu tidak tahu artinya analisis mereka seperti apa. Sehingga kalau menurut Anda Mas Isnur, ditambah lagi ada disebutkan dari pihak TNI ada peluang juga pidana lain yang bisa dialamatkan kepada Ferry. Apakah itu masuk akal atau tidak? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Masih bergabung dalam diskusi Muhammad Isnur dari LBHI, kemudian analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Slamet Ginting, dan Hipnu Nugroho dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya kembali ke Mas Isnur. Pertanyaan saya sebelumnya, dari pihak penerangan TNI menyebutkan bahkan ada potensi pidana lain walaupun tidak diterangkan apa pidana yang dimaksud ini. Menurut Anda masuk akal kalau ada pidana yang lain selain dari pencemaran nama baik? Yang pertama gini Mas Tifal, dari rangkaian seluruh ucapan Mas Ferry Irwandi ini mana sih yang dianggap mengancam itu? Mana sih yang dianggap melakukan tindak pidana? Saya tuh follower dia dan saya mengikuti hampir semua pernyataan dia gitu. Itu konteks dan ucapan dia semua dalam rangkaian dia menganalisis, dia melihat, dia mengajak untuk berhati-hati dalam demonstrasi. Karena ada banyak dugaan-dugaan keanehan-keanehan gitu. Itu dalam konteks opini masyarakat dalam berbebas berekspresi. Jadi menurut saya tidak ada tindak pidana di situ. Perlu berhati-hati. Yang kedua, kalaupun ada di bagian mananya, kan ini kan nggak jelas Mas. Nggak diterangkan. Kita publik ini nggak tahu ke arah mana gitu. Dan yang terakhir saya baca juga statusnya Ferry Irwandi, dia sudah berdialog panjang dengan Kapuspen, yang menyatakan Kapuspen juga tidak akan melaporkan lagi. Sudah berdialog dan sudah selesai gitu. Jadi kita sebenarnya di publik ini dihadirkan drama yang seperti seolah-olah bahwa ada satu lembaga merasa tercemari nama baiknya, tercemari institusinya, kemudian dia melaporkan gitu. Menurut saya ini pendidikan yang kurang sehat bagi publik ya. Ketika ada publik berpendapat, publik menyatakan ekspresinya, publik menilai, kemudian direspon dengan pemidanaan, direspon dengan laporan ke polisi gitu. Padahal publik kan sebenarnya sudah sangat lama menghendaki kebebasan dan kehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi saya sih tidak melihat sekarang upaya ke arah sana gitu. Sebaiknya memang tadi yang Pak Yusril bilang, selesaikan dengan dialog gitu. Dan sudah banyak juga kasus misalnya dulu ada pejabat publik melaporkan Fathia Haris ya. Ada pejabat publik melaporkan aktivis lingkungan di mana-mana dan rata-rata pengadilan membebasin mereka. Sehingga harusnya sudah clear dengan dialog itu, tak perlu lagi dibawa ke ranah pidana, begitu poinnya? Ya nggak perlu gitu. Ini kan negara mempidanakan warga negaranya, udah nggak setara. Sekarang ada lembaga negara melaporkan lagi warga negaranya, itu makin nggak setara itu. Harusnya sekarang menurut saya sih TNI sudah banyak berubah ya. Dalam fase reformasi sejak tahun 2002 itu saja banyak melakukan banyak kebijakan gitu. Jadi harusnya hal ini ditanggapi dengan dingin. Ya, orang kritik ya suruh jelasin apa masalahnya, bila perlu undang ya oleh Menko Polhukam, undang oleh Menko Kumham, apa temuan-temuan dari Mas Ferry dan kawan-kawan tentang kegelisahannya, tentang kekhawatiran negara ini gitu, tentang temuan-temuannya dalam demonstrasi kan penting kita undang. Pak Slamet, Anda mendukung pernyataan Pak Yusril juga bahwa untuk masalah antara TNI dengan Ferry ini lewat dialog saja, nggak perlu masuk ke ranah pidana?
Nah, kan kita harus mendapatkan penjelasan yang detail. Kemarin saya kira apa yang dilakukan empat perwira tinggi TNI ke Polda Metro Jaya itu kan mereka berkoordinasi, ya kan, kemudian berkonsultasi, bukan melaporkan. Ya, kita jangan terlalu melompat juga kan. Dari situ kemudian nanti kita tinggal menunggu ketika misalnya sebuah institusi tidak boleh melaporkan dalam hal nama baik. Nah, kan selain institusi kan tentu juga ada personal prajurit TNI. Ya, tentu mereka punya pertimbangan-pertimbangan di mana kita tidak tahu pertimbangannya seperti apa. Oke. Apakah disinformasi yang diduga dilakukan oleh konten kreator Ferry Irwandi misalnya Mhm. itu menyebabkan distrust atau kepercayaan rusaknya citra aparat keamanan negara sehingga bisa menimbulkan perpecahan bangsa nantinya dan itu otomatis mengancam pertahanan keamanan negara, kedaulatan dan keutuhan negara, itu nanti tinggal kemudian eh, persoalan hukumnya seperti apa. Jadi saya Singkatnya tidak, berarti dialog itu diperlukan atau tidak, Pak, antara TNI dengan Ferry itu? ya saya kira dialog itu kan juga sudah diucapkan oleh Komandan Satsiber TNI Baik. Brigjen Jo Sembiring bahwa pihak mereka sudah coba menghubungi tapi tidak bisa. Artinya Oke. upaya dialog itu kan sudah dilakukan. Artinya minta penjelasan Mhm. begitu ya. Tapi kalau langsung kan repotnya begitu menurut Aha, aha. saya. Oke. Kalau langsung nanti dikira intervensi atau TNI kok berbicara dengan warga sipil. Kalau kita lihat kegiatan-kegiatan siber TNI maupun siber Polri itu, Ya. mereka biasanya mengundang komunitas siber, Oke. mengundang wartawan untuk dialog. Itu dialog Di sudah situ poinnya. dilakukan. Oke. Prof. Hipnu, kalau Anda melihat kasusnya Ferry ini secara hukumnya sudah jelas ada pidananya atau tidak? Ya, gini Mas, sudah ada pidana atau tidak itu kita ada dua dimensi subjek dan dimensi objek. Dimensi subjek pertanyaannya, Mas Ferry itu memang ada niatan memberikan suatu chaos tidak? Merendahkan atau tidak? Ini terminologinya harus jelas kan gitu loh. Karena itu kan konten, maksudnya jelas atau tidak. Terus objeknya, tentang objeknya suatu peristiwa itu hiburan atau memang sengaja melakukan suatu tanda petik onaran atau sengaja memang merendahkan. Hmm. Ini yang saya kira harus diuji. Oleh karena itu kalau kemarin itu sudah sampai pada tindakan koordinasi, bahasa koordinasi itu kalau orang hukum sipil itu berarti melaporkan kan gitu loh. Karena sipil, militer nggak bisa melaporkan sipil. Ya. Bahasanya koordinasi, tapi dimaknai harus kita melaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat sekarang harus penyelesaian-penyelesaian alternatif. Alternatif apa? Apakah perkara ini akan dilakukan suatu penyelesaian pidana? Saya kira terlalu jauh. Sekarang pertama, terkait dengan pencemaran baik sudah dikunci dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa. Gitu. Kedua, terkait dengan berita hoak. Apakah hoak itu terkait dengan perusahaan? Karena undang-undang IT Mas Iqbal, spiritnya itu adalah transaksi ekonomi. Tapi sekarang ini hoak seolah-olah masuk sebagai pidana umum. Lah ini yang keliru. Nah sekarang pertanyaannya kalau kita kembali pada dimensi spirit undang-undang IT itu kaitannya usaha. Oh hoak dilakukan karena mungkin perusahaan jadi bangkrut, konsumennya jadi berkurang. Itu yang dilakukan. Jadi tidak masuk semata-mata hoak menjadi semua tidak pidana hoak. Nah ini yang saya kira menjadikan suatu perkara. Oleh karena itu tadi Mas Isnu betul sepakat. Ini tidak usah dilakukan penyelesaian alternatif, penyelesaian mediasi. Karena dalam kebijakan kriminal itu ada penal, non penal itu yang kemukan. Karena tapi kalau kemudian, oke, sorry saya potong Pak, karena begini, karena kan ini TNI masih ada pendiriannya bahwa merasa bahwa ada potensi pidana lain. Sementara dari Ferry merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak terang juga ini kesalahannya karena apa. Kalau kemudian komunikasi atau dialog itu buntu, masih ada ruang tidak untuk masuk ke ranah pidana itu tadi? Saya kira agak sulit karena suatu proses persidangan itu ada penyidikan, ada penuntutan. Sekarang mensrenya di mana? Apakah mensre itu menimbulkan akibat atau tidak? Itu dilakukan karena keonaran itu menimbulkan akibat. Sekarang pertanyaannya
Mas Ferry itu menimbulkan akibat tidak? Itu yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu perdebatannya agak sengit nanti Mas kalau di bawah suatu persidangan. Dengan demikian dalam Polri pun agak juga enggan karena ini dua dimensi yang berbeda. Dan ini kita lihat topiknya adalah situasi chaos, situasi tuntutan masyarakat, bukan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, tapi ada rangkaian. Nah, ini yang saya kira harus kita lihat. Oleh karena itu kalau kebijakan sekarang itu sudah clear, saling koordinasi, saling menjadikan damai, saling memberikan suatu pengertian karena mungkin salah paham, itu jalan yang terbaik. Dan dialog ini jalan terbaik menurut Anda ya, Prof? Ini tambahan Mas Tifal. Oke. Ya, Di silakan. pasal 7 ayat 2 yang tadi dibilang oleh Pak Slamet Ginting, itu ancaman dari pertahanan, bukan ancaman keamanan ya. Jadi Siber TNI sekarang punya kewenangan di Undang-Undang TNI yang baru 3 2005, ancaman pertahanan. Apa sih ancaman pertahanan ini? Sebaiknya TNI fokus pada gangguan-gangguan kepada Republik Indonesia dari luar yang mengganggu kedaulatan. Urusan pengungkapan tentang bagaimana kemarin chaos yang terjadi, itu ada dua hal. Pertama, kepolisian sedang melakukan penyidikan. Yang kedua, Presiden sedang akan membentuk tim investigasi independen. Jadi sebaiknya urusan-urusan kemarin, urusan-urusan masalah keamanan, masalah-masalah di dalam negeri yang menyangkut chaos, sebaiknya dia diselesaikan dengan penyelesaian yang lain. Kita mengharapkan, kita meminta TNI fokus pada tugas pokok dan fungsinya sesuai Undang-Undang TNI. Fokus pada urusan pertahanan. Begitu banyak juga ancaman pertahanan siber Mas, dari luar Mas. Gangguan-gangguan misalnya kabel bawah laut dipotong misalnya. Atau ancaman-ancaman lain yang mengganggu kedaulatan secara keseluruhan. Jangan ngurusin Ferry Irwandi personal gitu. Ngapain sih? Oke. Jauh banget orang udah ngurusin kombat misil dan lain-lain, ini ngurusin Oke. Ferry Irwandi. Saya kasih- Itu sangat tidak elok menurut saya. Oke, singkat saja Pak Slamet merespon itu. Iya, karena begini, dari beberapa yang diungkapkan, yang saya baca ya petanya ya, misalnya yang diungkapkan oleh Ferry Irwandi tentang tudingan-tudingan yang mengarah ke personal prajurit TNI ataupun institusi TNI, sudah kemudian dijelaskan oleh Mabes Polri dan juga Mabes TNI, tapi kalau kita lihat Ferry Irwandi kan masih bersikukuh walaupun sudah ada penjelasan. Oke. Kalau kemudian kita lihat dari tudingan-tudingan itu, malah keesokan harinya polisi menangkap kemudian Del Pedro yang bukan dari personil Oke. militer. Karena itu menurut saya kalau dilihat apa yang dikemukakan oleh Mabes Polri, pasal-pasal yang disangkakan kepada Del Pedro, misalnya penghasutan, berita bohong, Ya. dan juga merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan lain-lain, itu akhirnya barangkali bisa kita simak bersama dan kita harus coba melihat dari konteks yang lebih Oke. luas dari masing-masing pihak itu. Maka Prof Hipnu menurut Anda biar ketemu nih antara dua belah pihak ini perlu penengah lagi nggak kalau komunikasi antara TNI dan Ferry ini bakal terjadi? Ya, saya ke komunikasi. Ini kan masalah persepsi, masalah pemahaman. Oleh karena itu dalam ilmu hukum, penyelesaian non-litigasi, penyelesaian sebagai alternatif untuk penyampaian persepsi, itu sangat luar biasa. Jadi jangan sampai semua itu berujung pada litigasi. Dan ini pun agak sumir, menurut saya seperti itu. Kan gitu loh. Kalau memang litigasi oke silakan, tapi agak sumir. Tadi saya katakan, kaitannya dengan pencemaran baik sudah tidak sulit. Kaitannya dengan hoax juga perlu melihat suatu bukti-bukti yang konkret. Jadi agak sulit, Mas. Karena kita lihat konteksnya tadi Pak Slamet, ini konteksnya dalam keadaan suatu chaos. Oke. Sehingga melihat sebagai persepsi, sebagai warga negara, kontrol. Ini kontrol, Mas. Jadi undang-undang itu, putusan MK itu kontrol. Dilihat dari aspek yang dulu monarki ke arah demokrasi. Baik. Nah, semua hal yang berkait itu sebagian dari kontrol. Gitu. Oke, Mas Isnur, Pak Hipnu, dan Pak Slamet, terima kasih banyak sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Selamat Sore. sore, Terima terima kasih. kasih semua.